Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Arsidiana Putri. Saya mahasiswa Mercubuana, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang gambaran umum sistem informasi akuntansi. Konsep dasar sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misal kita ambil di sebuah restoran gitu ya. Restoran ini selain omset, dia juga harus tujuannya itu biar pelayanannya baik, bahan bakunya tercukupi gitu ya. Lalu keuangannya juga stabil gitu ya. Lalu macam-macam sistem nih, ada satu sistem informasi yaitu menghasilkan data untuk keputusan. Semisalnya di sebuah restoran itu kasir memiliki sistem POS gitu ya. Di POS itu muncul tuh menu apa yang keluar hari itu, eh, berapa omset hari itu gitu ya. Itu yang bisa berikan keputusan gitu. Misalnya manajer ngeliat, oh iya menu ini jarang keluar gitu ya. Kayak ini kita harus ngasih diskon nih biar menu ini keluar gitu ya. Laku gitu. Lalu ada sistem operasi, menjalankan aktivitas bisnis gitu. Setelah mendapatkan informasi, kita eh, kayak tadi ya, misalnya diskon menu nih, kita jalankan nih di restoran. Diskon ini tuh ngubah nggak sih, ngubah penjualan nggak sih? Kayaknya dengan adanya diskon ini eh, naik nggak penjualannya gitu ya, omsetnya naik nggak gitu ya. Lalu untuk sistem pengendalian, mengawasi sistem informasi dan operasi. Manajer ini selain mengambil keputusan gitu ya, selain dia melihat ini penjualannya laku atau tidak, naik atau tidak gitu ya, dia harus mengawasi nih. Benar nggak nih si kasirnya memberikan diskon ini itu sesuai syarat gitu ya. Tidak ada yang namanya apa sih celah untuk menipu atau melakukan kecurangan gitu ya di kasir ya dengan adanya diskon jangan kasirnya kecurangan gitu ya. Jadi manajer harus mengawasi jalan operasi juga gitu. Lalu tujuan dan lingkungan sistem. Sistem ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Nah, contoh misal tadi nih diskon. Diskonnya tadi nih targetnya apa sih? Agar penjualannya naik gitu ya. Agar bahan baku tidak terbuang percuma gitu ya. Lalu ada lingkungan. Lingkungan itu internal, ada internal, ada eksternal. Internalnya ya aktivitas dan data di dalam perusahaan. Eksternalnya ya pelanggan, pemasok, pihak luar. Tuh. Contoh internalnya nih, contoh internalnya kayak ya kasir, dapur, ya gudang, manajer, akuntan gitu ya. Untuk ekstranya ya pelanggannya, pemasoknya, pihak luarnya gitu. Informasi dan kualitas informasi. Informasi itu apa? Informasi itu hasil pengolahan data yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi ini harus berkualitas ya. Informasi berkualitas bisa dikatakan informasi berkualitas itu apa? Informasinya harus akurat, informasinya tepat waktu, relevan, lengkap, gitu ya. Lalu ada sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA ini adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan untuk menghasilkan informasi yang sudah kita sebutkan seperti tadi ya. Lalu komponen SIA ini apa? Ada input data transaksi, proses pengolahan data, output laporan keuangan, database, dan pengendalian internal. Lalu fungsi sistem informasi akuntansi. Sebuah sistem pasti ada fungsinya ya. Sistem informasi ini fungsinya mengumpulkan data, menyimpan data, aktivitas bisnis, lalu menjaga keamanan dan keandalan data perusahaan, lalu mengubah data menjadi informasi yang berguna. Siklus akuntansi dalam SIA seperti apa? Siklus akuntansi adalah proses pencatatan akuntansi dari seluruh transaksi, aktivitas perusahaan, mulai dari transaksi awal, penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai atau kredit, pencatatan buku besar atau posting, menyusun neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, sampai penyusunan laporan keuangan. Ada dua siklus. Ada dua siklus itu tahap pencatatan, melakukan transaksi dan membuat dokumen bukti, mencatat ke jurnal dan posting ke buku besar. Lalu yang kedua ada tahap pelaporan yaitu menyusun neraca saldo, laporan keuangan dan penutupan akun. Nah, semisal di sini ada transaksi. Transaksinya yaitu yang terjadi di kasir, misalnya tadi kan.
pembeli ini membeli dan membayar di kasir gitu. Misal jurnal umum, pembeliannya tadi itu misalnya 1 juta, ini pemberian cash ya, misalnya cash gitu. Jurnal umumnya seperti apa? Misalnya 1 juta nih. Berarti kas di debit 1 juta, lalu penjualan di kredit 1 juta begitu ya. Untuk transaksi itu masuknya ke jurnal khusus ya. Kalau untuk jurnal umum itu kayaknya jurnal yang kalau jurnal khusus itu pengeluaran-pengeluaran atau transaksi-transaksi yang jarang terjadi gitu ya. Maksudnya nggak rutin gitu. Lalu jurnal khusus ini ada juga buku pembantu. Buku pembantu ini apa? Buku pembantu ini kayak misalnya piutang pemasok, piutang owner gitu ya. Itu secara rinci dijelaskan di buku pembantu. Lalu diposting ke buku besar ya. Lalu ke neraca saldo. Barulah kita melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini ayat jurnal penyesuaian. Lalu ke laporan keuangan gitu ya. Jurnal penutup. Jurnal penutup ini harus angkanya harus nol lagi nih untuk periode berikutnya gitu ya. Jurnal pembalik, ayat-ayatnya sebagiannya ada ayat jurnal yang dibalik dulu gitu ya. Lalu ada neraca saldo awal periode, ini titik awal kita untuk periode berikutnya gitu. Lalu untuk dokumentasi transaksi ini adalah dokumen-dokumen yang merupakan tahap awal dari siklus akuntansi. Semua pencatatan harus ada bukti yang jelas sebagai sumber bukti pencatatan selama proses penyusunan laporan keuangan yang berasal dari internal pihak perusahaan yang menyusun laporan keuangan maupun dari eksternal pihak luar yang berhubungan dengan transaksi dari dokumen. Ada 3 jenis dokumen, yaitu dokumen sumber atau dokumen yang kita butuhin paling awal gitu ya. Dokumen penting, bukti asli ya. Misalnya bill seperti itu atau kayak nota pemasok gitu ya. Lalu ada dokumen produk, dokumen turnaround. Turnaround ini maksudnya dibuat sistem, dikembalikan lagi ke sistem gitu. Untuk apa? Untuk input lagi gitu ya. Sumber dokumen itu apa sih? Bukti kas masuk, bukti kas keluar maupun memo. Lalu ada jurnal dan jenisnya. Jurnal ini apa ya? Semua pencatatan, semua transaksi yang terjadi di perusahaan itu ya. Lalu ada jurnal khusus nih. Jurnal khusus itu kayak penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas gitu ya. Transaksi umum lah. Atau transaksi yang sudah biasa lah ya dilakukan. Lalu untuk jurnal umum ini apa? Transaksi tidak rutin seperti retur atau koreksi. Jadi nggak selalu ada nih. Itu namanya jurnal khusus. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas jika ada kesalahan tutur kata atau penjelasan yang tidak sesuai gitu ya. Saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.